Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Mari sejenak kita bertafakkur. Mari sebentar kita merenung. Sejenak kita konsentrasikan pikiran kita. Kita fokuskan hati kita. Coba pejamkan mata. Coba kembalikan ingatan kita ke berapa puluh tahun di masa silam. Lihat, di ujung sana ada seorang wanita yang sedang mengandung buah hatinya, yang karenanya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Seorang wanita yang mengandung yang dari satu kesusahan ke berikutnya, dari satu kesulitan ke kesulitan berikutnya. Bengkak kakinya, terganggu tidurnya, dan terbatas aktivitasnya. Tapi setiap kali ia memandang perutnya yang mulai membesar, senyum yang ada, bahagia yang terlihat. Tak pernah sedikit pun ada rasa kecewa, ada rasa marah, ada rasa penyesalan ketika sang buah hati yang ada di perutnya membatasi semua aktivitasnya. Lalu lihat di luar sana, ada pula seorang lelaki yang tak memperdulikan hari yang panas, yang tak memperdulikan hari yang hujan. Hujan tak ia hiraukan, panas ia abaikan, dalam rangka untuk mencari sedikit uang yang ia harapkan kelak uang ini bisa membahagiakan anaknya, untuk masa depan buah hatinya. Tak sabar dirinya pulang untuk sekedar melihat bagaimana perkembangan buah hatinya. Saudaraku, ini adalah ibu bapak kita, orang tua kita, yang berangkat dari kebahagiaan hatinya dulu mengandung kita. Ketika ibu kita bertaruh nyawa hanya untuk mengeluarkan kita, kalaulah dihadapkan pilihan antara dirinya dan menyelamatkan kita, ia akan berkata, dokter, selamatkan anakku, jangan pedulikan aku. Ia pertaruhkan nyawanya hanya untuk mengeluarkan kita, anak yang hari ini sudah dewasa, anak yang hari ini telah berumah tangga, yang ketika kita terlahir terpecah ketubannya, keluar darah nifasnya, tapi ketika dihadapkan sang bayi tadi dengan tangisannya di hadapan wajahnya, ia tersenyum bahagia, hilang semua derita, hilang semua rasa. Dan tak ia pedulikan betapa ia harus bertaruh nyawa. Di luar sana, ayah kita menanti dengan penuh kegelisahannya, bapa kita menunggu dengan penuh kekhawatirannya. Ia berkata, ya Allah, selamatkan anakku. Ialah yang akan meneruskan namaku, ialah yang akan menjadi pendoaku, dan dialah yang akan menjadi penyejuk mataku. Saudaraku, ini adalah ibu bapak kita yang dulu memperjuangkan bagaimana kita hari ini telah menjadi dewasa karena perjuangan mereka. Lelah tak mereka hiraukan, nyawa tak mereka pikirkan. Yang penting anaknya yang hari ini telah dewasa, anaknya yang hari ini telah besar, anaknya yang hari ini telah memiliki penghasilan, bisa tumbuh dan menatap indahnya dunia. Bagaimana perjuangan orang tua kita, bagaimana perjuangan ayah kita, perjuangan ibu kita untuk memperjuangkan hidup kita hari ini. Tahukah kalian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yang hari ini bernama sebagai anak? Bagaimana Allah Subhanahu memerintahkan dan mengkaitkan antara perintah untuk menyembahnya, perintah untuk mentauhidkannya, digandengkan dengan perintah untuk berbuat baik, birrul walidain, terhadap kedua orang tua kita, berbakti kepada ayah bunda kita. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa di ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana.
Firman Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kalian, terhadap ibu bapak kalian, berbuat baiklah kalian. Berbaktilah kalian. Bahagiakan jiwa mereka, bahagiakan hati mereka, jadikan mereka bangga memperanak diri kita, jadikan mereka bahagia, tertawa, gembira melihat cerita kesuksesan anaknya, dan jadikan mereka orang tua yang bisa tersenyum meninggalkan dunia ini karena telah berhasil mendidik anaknya yang soleh, akan senantiasa mendoakannya di alam barzakh sana. Lihat pula di surah Al-Isra ayat ke-23, Allah Subhanahu menyatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka, Allah telah menetapkan, Allah telah memerintahkan, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan agar kalian wahai manusia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kalian berbuat baiklah kalian. Berbuat baiklah kalian. Bagaimana perbuatan baik kita? Allah Subhanahu wa taala menerangkan. Allah Subhanahu menerangkan di ayat ini, di ayat selanjutnya, di ayat 24 kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara berkata kepada orang tua kita, lembutkan, haluskan suara kita. Apakah Allah Subhanahu tidak tahu kelak orang tua kita akan peka telinganya, kelak orang tua kita akan kurang pendengarannya? Apakah Allah tidak tahu? Allah pasti tahu, wahai saudaraku, karena Allah yang menciptakan seluruh manusia. Ia pasti tahu akan kekurangan dan kelebihan diri yang namanya manusia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berkata lembut kepada orang tua kita, untuk berkata lembut kepada ibu dan ayah kita. Jangan pernah berani mengangkat suara di hadapannya. Jangan pernah berani membantah perkataannya. Dan lihat pula di surah Al-An'am di ayat 151, bagaimana Allah Subhanahu memerintahkan Nabi yang beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla ta'budu. Katakanlah wahai Muhammad, kesini kalian, akan aku bacakan kepada kalian apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, apa-apa yang Rabb kita haramkan terhadap diri kita. Yang pertama, ala ta'budu illa iyyahu, agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kita agar kita senantiasa berbuat baik. Wala tanharhuma, kata Allah, jangan pernah kalian angkat suara kalian kepada keduanya. Tahukah kalian wahai saudaraku, kenapakah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan ketauhidan, dengan menyembahnya? Karena perintah berbakti kepada kedua orang tua kita ini adalah perintah, ini adalah seafdol, semulia-mulianya amal. Pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah SAW menyatakan, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ini amalan yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, summa ayu, kemudian apa lagi wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menyatakan, Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain. Kemudian yang selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua kalian, berbakti kepada ayah bunda kalian. Saudaraku, banyak ayat, banyak dalil yang terdapat, tapi ini yang bisa kita bacakan mengingat waktu kita yang terbatas. Terakhir wahai saudaraku, hari ini tugas kita adalah menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti. Tahukah kalian bagaimana bakti kita hari ini kepada orang tua kita? Maka demikianlah kelak anak kita berbakti kepada kita. Ulama kita berkata, fakamatadinu tudanu, maka sebagaimana kalian berbuat, demikianlah kalian akan diperlakukan. Kalau hari ini kita kurang ajar sama orang tua kita, tidak tahu berterima kasih kepada ibu dan bapak kita, durhaka kepada mereka,
kelak kalian pun akan merasakan sebagaimana sakitnya hati mereka menerima kedurhakaan kalian dengan durhakanya anak-anak kalian kepada kalian. Hari ini bagaimana kalian berkata kepada orang tua kalian, kelak demikianlah pula anak-anak kalian akan berkata kepada kalian. Jangan katakan anakku durhaka, karena kedurhakaan itu kalianlah yang mengawalinya. Kalau kalian menginginkan, kalau kita mengharapkan anak-anak kita anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, menjadikan hari ini diri kita menjadi anak yang berbakti pertama kali untuk orang tua kita. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Apa yang kita lakukan, maka itulah yang kita dapatkan. Man yazra' yahsud, siapa yang menanam maka ialah yang akan memetik hasilnya. Oleh karena itu wahai saudaraku, mari hari ini kita menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh, anak yang bisa membahagiakan orang tua kita, anak yang bisa menjadi penyejuk matanya. Kalian sebagai anak-anak yang hari ini mungkin jauh dari orang tua, yang mungkin hari ini merantau jauh dari ibu ayah kalian, kalau kalian tidak bisa membantu mereka secara materi, minimal jangan susahkan hati mereka. Jangan menjadi laki-laki yang cengeng, jangan menjadi laki-laki yang banci, yang mudah mengadu, gampang mengeluh menghubungi orang tuanya. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit mengadu, sedikit-sedikit cerita curhat. Yang curhat kalian hanya membuat susah hati mereka. Yang curhat kalian hanya membuat susah tidur mereka. Ibu kalian akan berkata, "Ya bagaimana anak kita?" Ayah akan berkata, "Apa yang kita perbuat, maka kita jauh. Usia mereka sudah senja." Bahkan mungkin ada di antara orang tua kita yang melawan usia rentanya, melawan penyakitnya hanya untuk melihat kita yang hari ini jauh darinya. Cobalah tegar, cobalah kuat. Apapun yang kita alami, tak perlu orang tua kita mengetahuinya. Ceritakan, sampaikan kabar yang bahagia-bahagia kepada mereka, agar mereka bisa nyenyak dalam tidurnya, agar mereka bisa khusyuk dalam ibadahnya, dan agar mereka bisa senantiasa mendoakan kita. Hari ini orang tua kita tak mengharapkan apa-apa dari kita, wahai saudaraku. Yang mereka harapkan hari ini adalah doa-doa kita. Kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ketahuilah mereka tak butuh lagi dengan prestasi kalian. Mereka tak butuh lagi dengan harta kalian. Yang mereka butuhkan adalah doa-doa kalian. Karena doa anak yang soleh adalah doa yang senantiasa tersambung walau jasad orang tua yang telah terkubur di liang lahat sana. Hari ini kalian yang mungkin memiliki harta, hari ini mungkin kalian memiliki harta benda dan sebagainya, bantu orang tua kalian. Mereka mungkin tak meminta kepada kalian, tapi mengertilah sebagai anak, berilah tanpa mereka meminta, dan jangan pernah bangga dengan pemberian kalian. Habis harta kalian untuk orang tua kalian, sedikit pun tak bisa membalas setetes air susu ibu kalian, setetes keringat ayah kalian. Jadi jangan bangga mentang-mentang sudah kaya, sombong di hadapan orang tua. Rasulullah SAW pernah bertanya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, orang tuaku menginginkan hartaku, bagaimana wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW memalingkan wajahnya lalu berkata, "Apa yang kau katakan?" 3 kali orang ini mengulangi, lalu Rasul mengatakan di terakhir perkataannya, "Anta wa maluka liwalidika." Engkau dan hartamu itu punya bapakmu, punya orang tuamu. Kita hari ini punya harta, punya rumah dan lain sebagainya, itu karena keringat orang tua kita, itu karena keletihan ibu dan ayah kita. Kalaulah dulu kita kecil, mereka tak memperdulikan kita, mungkin mencampakkan kita, maka kita mungkin sekarang tak ada orang yang mengenal kita. Jadi jangan bangga, dan jangan pernah jadikan istri kalian pengatur kehidupan kalian. Jangan sampai istri kalian memisahkan kalian dari orang tua kalian. Mereka istri kita hari ini adalah orang yang baru kita kenal, kita ketemu setelah sedikit dia besar, kita pun besar. Tapi yang dari kecil mendidik kita adalah orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita menangis, sedih hatinya, berduka perasaannya meninggalkan rumah kita karena perbuatan istri kita. Katakan kepada istri kita, tegas sebagai seorang laki-laki, tegas sebagai seorang suami, katakan, "Wahai istriku, wahai istriku, seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk memilihmu atau memilih orang tuaku, maka aku akan pilih orang tuaku. Engkau ketika berpisah dengan diriku,
Wanita yang lebih cantik, wanita yang lebih muda, wanita yang lebih seksi bisa aku dapatkan. Tapi ketika aku berpisah dengan orang tuaku, maka tak akan bisa mendapatkan mereka di ujung dunia manapun. Jadi kalau ada istri kita yang gara-garanya berduka hati orang tua kita, yang gara-garanya sakit hati ibu kita, yang gara-garanya orang tua kita tak betah di rumah kita, katakan kepadanya, mau hari ini atau kapan kau pulang, ku antarkan engkau ke orang tuamu, daripada kau menyakitin hati ibu dan ayahku. Orang yang telah memperjuangkan hidupku, orang yang telah menjadikan aku dewasa seperti sekarang. Semoga kita semua bisa menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa menjadi penyejuk mata, penerus cita-cita, penolong di hari tua, dan pendoa dikala orang tua kita telah tiada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa orang tua kita, melapangkan kuburannya, dan menjadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Dan semoga orang tua kita senantiasa sehat jiwa dan raganya kalau ia masih ada di tengah-tengah kita. Saudaraku, penutup hadis Rasulullah SAW menyatakan, al-walidu awsatu babil jannah. Orang tua itu adalah tengahnya pintu surga. Fa in syi'ta fa'di dzalikal bab. Kalau kamu mau masuk surga, silahkan pelihara rumah, pelihara pintu itu, pelihara orang tua kalian, berbaktilah kalian. Tapi kalau kalian enggan, tidak mau memasukin dari pintu surga itu, maka silahkan sia-siakan orang tua kalian. Hari ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin masuk dari pintu tengah surga dengan cara berbakti kepada orang tua kita, atau kita ingin tercampakkan, terusir dari surga karena kedurhakaan kita. Dan tidak ada dosa yang Allah Subhanahu segerakan balasannya di dunia dan Allah balas lagi dengan lebih berat di akhirat nanti, kecuali huququl walidain, durhaka kepada orang tua kita.